Dina Datul Istiqomah. Saya Salsabila Naswa Aulia. Saya Muhammad Firhan Indra Setiawan. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep program promosi. Program promosi adalah salah satu cara mengomunikasikan produk ke konsumen atau mengikatkan kembali kepada konsumen akan suatu produk yang pernah dikonsumsinya. Alasan dibuatnya program promosi adalah untuk memengaruhi konsumen agar membeli produk yang sedang dipromosikan sehingga terjadi peningkatan penjualan sesuai harapan. Di sini ada yang pertama ada trade promotion. Program promosi yang ditujukan kepada perantara pemasaran seperti distributor, grosir, dan retailer dengan tujuan supaya mereka mau menyimpan, memajang, mendorong, dan menjual produk perusahaan. Yang kedua ada consumer promotion. Program yang ditujukan kepada konsumen langsung untuk pembelian jumlah produk. Yang ketiga ada sales force promotion. Program promosi yang sifatnya memberikan motivasi kepada tim sales force untuk menjual lebih banyak dan lebih giat. Manajemen promosi dan integrated marketing communication. Manajemen promosi proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasian, dan pengendalian seluruh kegiatan promosi perusahaan dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran secara efektif dan efisien kepada target pasar. Integrated marketing communication atau IMC, konsep komunikasi pemasaran yang menekankan integrasi dan koordinasi seluruh alat komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten, jelas, dan terpadu kepada konsumen melalui berbagai saluran komunikasi. IMC bertujuan untuk menciptakan kesatuan pesan agar perusahaan memiliki citra dan identitas yang kuat di mata konsumen. Bauran promosi konsisten, jelas, menarik perusahaan dan merek dagang. Di antaranya periklanan, penjualan pribadi, publisitas, pemasaran langsung, promosi penjualan. Di sini terdapat 5 alat bauran promosi. Yang pertama ada periklanan atau advertising. Periklanan didefinisikan sebagai segala bentuk komunikasi dan personal berbayar tentang organisasi, produk, layanan atau ideologi tertentu. Media yang digunakan dalam periklanan meliputi media cetak seperti surat kabar, majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media digital seperti media sosial maupun web. Yang kedua ada pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung adalah bentuk kegiatan promosi di mana perusahaan berkomunikasi langsung dengan konsumen sasaran tanpa perantara dengan tujuan memperoleh respon segera dan terukur. Selanjutnya, yang ketiga ada internet marketing. Internet marketing adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan jaringan internet dan platform digital sebagai media utama untuk menyampaikan informasi, mempromosikan produk atau jasa, serta membangun hubungan dengan konsumen. Media-media yang digunakan untuk marketing internet antara lain ada website perusahaan, media sosial seperti Instagram, TikTok, X, YouTube, dan sejenisnya, email marketing, online advertising, banner, search ads, social ads. Yang keempat adalah ada promosi penjualan atau sales promotion. Secara umum didefinisikan sebagai aktivitas pemasaran yang memberikan nilai atau insentif kepada tenaga penjualan, distributor atau konsumen akhir. Promosi penjualan berfokus jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian segera atau meningkatkan volume penjualan dalam waktu tertentu. Bentuk-bentuk promosi penjualan antara lain seperti diskon, kupon, voucher, cashback, bonus produk, sampel gratis, undian, dan hadiah. Yang terakhir ada penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi adalah bentuk komunikasi pemasaran langsung yang melibatkan interaksi tatap muka atau komunikasi langsung antara tenaga penjualan dengan calon konsumen. Penjualan pribadi adalah alat yang paling efektif. Tujuan utama penjualan pribadi adalah menyampaikan informasi produk secara rinci, membujuk konsumen, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Contoh penerapannya seperti sales
pada kendaraan bermotor, agen asuransi, tenaga penjual seperti properti dan sales B2B, perusahaan ke perusahaan. Selanjutnya. Yang kelima ada publisitas atau hubungan masyarakat. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra serta reputasi yang positif di mata publik. Public relation berfokus pada penciptaan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan utama public relation adalah membentuk opini publik yang baik, meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan, serta mendukung kegiatan pemasaran dan keberlangsungan organisasi. Publisitas dilakukan melalui penyebaran informasi yang bersifat informatif, edukatif, bukan secara langsung untuk menjual produk. Selanjutnya, yang mungkin ada pertanyaan. Mau tanya, mengapa koordinasi dan integrasi dalam IMC Integrated Marketing Communication dianggap krusial bagi citra sebuah perusahaan? Dalam kondisi apa perusahaan sebaiknya lebih memprioritaskan direct marketing dibandingkan advertising? Ya. Sebutkan perbedaan fokus antara digital marketing dan konten marketing. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sisil. Mengapa koordinasi dan integrasi dalam IMC dianggap krusial bagi citra sebuah perusahaan? Koordinasi dan integrasi dalam IMC dianggap krusial karena citra perusahaan tidak terbentuk dari satu iklan saja, melainkan dari akumulasi seluruh interaksi yang dialami konsumen dengan merek tersebut. Citra perusahaan adalah janji yang harus ditepati di setiap lini. Jika koordinasi dan integrasi gagal, maka janji tersebut dianggap palsu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rada. Perusahaan sebaiknya memprioritaskan direct marketing ketika tujuannya adalah untuk mendapatkan respon segera dari konsumen, sasaran, dan membangun hubungan personal secara langsung. Gunakan advertising saat Anda ingin dikenal oleh dunia, tetapi gunakan direct marketing saat Anda ingin berbicara langsung ke dompet konsumen yang sudah jelas targetnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Daniel. Sebutkan perbedaan fokus antara digital marketing dan konten marketing. Digital marketing adalah infrastruktur pengirimannya, sedangkan konten marketing adalah nilai dari pesan yang dikirimkan. Digital marketing berfokus pada efisiensi saluran dan kecepatan konversi melalui perangkat teknis, sementara konten marketing berfokus pada pembangunan kepercayaan dan otoritas melalui narasi yang bermanfaat bagi audiens. Dalam praktek IMC, yang ideal keduanya tidak bisa dipisahkan. Baik, itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.